Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara aman gagal bayar di pinjol. Ya, bagaimana biar kita kuat mental saat kita gagal bayar di pinjol. Karena masih banyak nasabah-nasabah yang baru gagal bayar, mereka masih ketakutan, masih panik, masih cemas. Kalau gagal bayar pinjol itu nanti didatangi DC lapangan, DC-nya seram, marah-marah, ya, nanti dipolisikan, ya. Karena mereka melihat pesan-pesan dari para DC-DC pinjol melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui panggilan telepon kan. Nah, itu dia. Sumber ketakutan dari situ. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan dari salah satu video saya. Bang, saya minjol di GoPinjam dan Alobang. Mental saya belum terlalu kuat untuk Galbe. Biasanya lancar aja untuk GoPinjam. Ternyata lama-lama tidak bisa ke-handle dan merembet pinjol yang lain-lain. Saya sempat ketipu juga sama joki pinjol. Sekarang rasanya masih berat banget. Nah, ini ada salah seorang yang dia masih belum kuat mental untuk gagal bayar. Padahal kondisinya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan pinjol, sudah tidak punya uang lagi. Sampai-sampai dia merembet ke pinjol lain. Ya, gali lubang, tutup lubang. Ya, takut gagal bayar. Padahal dengan cara seperti itu bukan selesai masalah, tapi malah menambah masalah. Dari 2 pinjol, GoPinjam dan Alobank malah menambah lagi pinjol-pinjol yang lainnya. Ya, sampai-sampai ada ketipu lagi sama joki pinjol. Aduh, kok masih percaya sama joki pinjol? Ya, yang bisa menyelesaikan masalah hutang piutang itu kita sendiri. Ya, caranya bagaimana? Kalau ada uang dibayar, selesai hutang semua. Kalau nggak ada uang bagaimana? Ya galbe. Ya, galbe, nggak ada cara lain, cuman dua. Nah, untuk kakak, keputusan itu ada di tangan Anda. Kalau memang Anda masih kuat membayar cicilan pinjol, silahkan Anda bayar. Ya, silahkan Anda bayar. Yang penting tidak memberatkan, tidak membuat Anda pusing, tidak menjadi beban mental bagi Anda. Jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan seperti gali lubang tutup lubang, menjual aset berharga Anda, sampai-sampai Anda itu menyewa joki pinjol agar hutang pinjol Anda selesai. Enggak, jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada uang, silahkan bayar. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi, untuk membayar cicilan pinjol di GoPinjam dan Alobang, ya gagal bayar. Apapun resikonya harus Anda terima. Ya, mau dia DC lapangannya nanti datang, mau nanti masuk slik OJK, nggak usah takut, nggak usah panik. Ya, jangan panik dan jangan gengsi. Sebetulnya kebanyakan dari orang-orang yang baru gagal bayar itu takut kalau orang lain tahu, kalau tetangganya tahu, kalau orang tuanya tahu, kalau dia punya utang pinjol. Nah, itu aja. Iya kan? Kebanyakan di situ. Kalau rasa itu nggak kita buang, kita malah sengsara. Masalah hutang piutang dipinjol tidak akan dipenjara. Nggak usah takut. Kalau kita nggak segera move on, nggak segera kita berani untuk melakukan gagal bayar, nanti malah tenggelam dalam pinjol. Nggak akan selesai masalah nanti. Ya, jadi untuk kakaknya, jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Sampai-sampai Anda menyewa joki pinjol biar hutang Anda selesai, biar data Anda bersih, enggak bisa. Ini faktanya, malah Anda terjerumus di pinjol-pinjol lainnya karena Anda terlalu memaksakan. Nanti kalau Anda sudah punya uang, silahkan Anda bayar. Pada saat Anda sudah nggak mampu bayar dan nggak punya uang, ya jangan dibayar dulu. Ya, jangan dibayar dulu. Nanti malah melebar kemana-mana masalahnya. Hutang piutangnya malah tambah banyak, nggak akan selesai. Ya, jangan takut gagal bayar. Jangan takut gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar itu cuman slik OJK. Itu aja, ya. Kalau DC lapangan datang, itu bisa diatasi. DC datang ke rumah Anda, nggak mungkin mereka marah-marah, nggak mungkin mereka itu langsung tiba-tiba membawa polisi mempidanakan Anda. Nggak seperti itu. Ya, mereka juga punya aturan. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran dari DC lapangan, ya tinggal laporkan saja. Dan jangan lupa ganti nomor HP. Karena HP Anda itu adalah sumber dari ketakutan. Ya, pesan dari para DC pinjol yang mungkin dikirimkan kepada Anda dan Anda membuka dan membacanya. Nah, itu mulai itu. Rasa panik Anda muncul, rasa takut Anda muncul karena membaca pesan-pesan dari DC pinjol tadi. WhatsApp, telepon, SMS, email, ya. Terus itu. Kalau Anda sudah nggak merespon lagi,
mungkin memblokir semua telepon-telepon yang mungkin dari DC pinjol, pasti aman. Pasti Anda tenang, nggak akan kepikiran-kepikiran yang aneh-aneh lagi. Ya, kuatkan mental Anda. Bukan saya melarang Anda untuk membayar pinjol, bukan. Tapi selamatkan mental dulu, ya. Amankan dulu pikiran kita, damaikan dulu hati kita. Jangan terlalu kita dihantui dengan perasaan was-was takut kalau gagal bayar pinjol nanti bagaimana. Gagal bayar pinjol itu baik-baik saja. Banyak orang yang gagal bayar, bukan Anda sendiri. Ya, semuanya baik-baik saja. Sampai sekarang pun saya masih baik-baik saja. Nah, ini ada lagi. Saya terjerat pinjol ilegal tenor 7 hari. Pas hari kelima udah dikata-katain. Hari ketujuh langsung sebar data ke beberapa kontak. Aduh, ya. Langsung nggak usah dibayar itu. Otomatis jangan dibayar. Kalau pinjol ilegal itu jangan dibayar, ya. Karena sudah sebar data ke beberapa kontak. Ganti blokir aja nomor-nomor pinjol ilegal itu. Blokir aja semuanya, ya. Oke, teman-teman semuanya ya, yang sekarang ini masih cemas, masih takut karena gagal bayar pinjol, karena mungkin takut didatangi di lapangan, takut malu, ya. Segera kita berubah. Segera kita rubah mindset pikiran kita. Kalau nggak kita rubah, kita malah sengsara. Nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Masih pikiran aja, pikirin utang aja. Hilangkan dulu hutang-hutang itu. Move on kita. Kita coba mindset kita rubah bagaimana cara kita mendapatkan uang tambahan. Jangan hutangnya terus yang dipikirin. Masa depan kita, keluarga kita juga harus pikirkan. Ya, hutang nantilah pikir belakangan, gak usah terlalu diprioritaskan kali. Sambil berjalan, kalau Anda mau niatnya bayar, ya silahkan nanti kalau udah punya uang. Kalau sudah punya uang, ya dibayar. Kalau nggak ada uang, ya gagal bayar. Ya, tenang aja. Cari uang dulu banyak-banyak. Cari pekerjaan tambahan yang bisa menambah pendapatan Anda. Ya, sejahterakan dulu diri Anda, keluarga Anda. Oke ya, semoga semuanya bisa teratasi. Kuatkan mental, jangan panik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.